Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, pembahasan kita tentang ilmu tajwid yang mana kita menggunakan kitab Hidayatul Mustafid yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Mahmud. Sebelum kita memulai, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Quran yang kita khususkan kepada pengarang kitab ini. Mudah-mudahan Allah menerima segala amal baiknya dan Allah mengampuni segala dosa-dosa dan kesalahannya. Dan kepada kita yang mempelajari kitab ini, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik sahabat, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang kitab Hidayatul Mustafid ini. Kita akan memasuki pembahasan tentang hukum nun mati dan tanwin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ahkamin nun as-sakinati wat tanwini. Ini satu fasal pada menjelaskan segala hukum nun yang mati dan tanwin. An-nunus sakinatu wat tanwinu kam halatan lahuma. Adapun nun sukun dan tanwin berapakah keadaan keduanya? Lahuma arba'u halatin. Keduanya itu ada 4 keadaan. Al-izharu, pertama izhar, wal idghamu, dan kedua idgham, wal iqlabu, ketiga iqlab, wal ikhfa'u, dan keempat ikhfa'. Ma haddul izhari lughatan wa istilahan. Apa definisi, apa pengertian izhar menurut bahasa dan istilah? Amma lughatan, maka adapun izhar menurut bahasa, fahuwal bayanu, yaitu jelas atau menjelaskan. Adapun izhar menurut bahasa yaitu jelas. Wa amma istilahan, dan adapun pengertian izhar menurut istilah, fahuwa, yaitu ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi gunnatin, yaitu mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dengan tidak berdengung. Mengeluarkan setiap huruf dari tempatnya dengan tidak berdengung. Itulah pengertian izhar menurut istilah. Kemudian, kam huruful izhari wa ma hiya? Berapakah jumlah huruf izhar? Berapakah jumlah huruf izhar? Hurufuhu sittatun. Hurufnya itu ada 6. Wahia, dan yaitu al-hamzatu, pertama hamzah, wal ha'u, dan kedua ha, wal ainu, dan ketiga ain, wal ha'u, dan keempat ha, wal ghainu, dan kelima ghain, wal kha'u, dan keenam kha. Huruf izhar itu ada 6. Pertama hamzah, kedua ha, ketiga ain,
keempat ha, kelima ghin, dan keenam kha. Wa jama'aha ba'duhum, dan mengumpulkan akannya daripada sebahagian ulama tajwid fi awaili kalimatin nisfi baitin, dalam permulaan setengah daripada bait. Faqala, maka berkata, akhi haka ilman hazahu ghairu khasirin. Itulah bait-bait tentang huruf-huruf izhar, yaitu ada 6. Kemudian ma amsilatu dzalika ala tartibi, apa misal, apa contoh atas yang demikian itu. Misalun nuni indal hamzati, adapun contoh nun yang sukun ketika bertemu dengan hamzah adalah man amana, man amana, man amana, yaitu nun sukun bertemu dengan hamzah, maka dibaca izhar. Wa misalun tanwini indaha, dan adapun contoh tanwin ketika bertemu dengan hamzah adalah rasulun amin, rasulun amin, rasulun amin. Tanwinnya yaitu dhammatain bertemu dengan hamzah, maka dibaca izhar atau jelas. Wa hadza misalu ma idza kana harful izhari wan nunu aw tanwinu min kalimatain. Dan adapun misal daripada yang demikian ini adalah contoh huruf-huruf izhar dan nun sukun dan tanwin dalam dua kalimat. Wa misaluhu min kalimatin, dan adapun contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf izhar atau hamzah dalam satu kalimat adalah yan auna, yan auna, yan auna. Nun sukun bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, maka dibaca izhar atau jelas. Wa misalun nuni indal ha'i, dan adapun contoh nun sukun ketika bertemu dengan ha adalah in huwa, in huwa, in huwa. Nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar. Wat tanwini indaha, dan adapun contoh tanwin ketika bertemu dengan huruf ha adalah jurufin harin, jurufin harin, jurufin harin. Dhammatain atau kasratain, di situ kasratain bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar. Wa hadza fil kalimatain, dan ini adalah contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan ha dalam dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, dan adapun contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ha dalam satu kalimat adalah yanhauna, yanhauna, yanhauna. Nun sukun bertemu dengan ha, maka dibaca izhar, yaitu menjelaskan bunyi nun sukun apabila bertemu dengan huruf ha. Wa misalun nuni indal aini, dan adapun contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ain adalah min ilmin, min ilmin, min ilmin. Nun sukun bertemu dengan ain, maka dibaca izhar, menjelaskan bunyi nun sukun apabila bertemu dengan huruf ain. Wa tanwin indaha, dan adapun contoh tanwin ketika bertemu dengan huruf ain adalah sami'un alim, sami'un alim, sami'un alim. Dhammatain bertemu atau tanwin ya bertemu dengan huruf ain, maka dibaca izhar. Wa hadza fi kalimatain, dan ini adalah
contoh nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf ain dalam dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, dan adapun contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ain dalam satu kalimat adalah yan'iku, yan'iku, yan'iku. Nun sukun bertemu dengan huruf ain, maka dibaca izhar. Wa misalun nuni indal ha'i, dan adapun contoh nun sukun yang bertemu dengan huruf ha adalah min hasanatin, min hasanatin, min hasanatin, yaitu nun sukun bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar atau jelas. Wa tanwin indaha, dan adapun contoh tanwin ketika bertemu dengan huruf ha adalah alimun hakim, alimun hakim, alimun hakim. Nah, di situ dhammatain bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar. Wa hadza fi kalimatain, dan ini adalah contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ha dalam dua kalimat. Kemudian wa misaluhu fi kalimatin, adapun contoh nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf ha dalam satu kalimat adalah yanhituna, 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 menjelaskan nun sukun ketika bertemu dengan huruf ha, maka dibaca izhar. Wa misalun nuni indal ghaini, dan adapun contoh nun sukun ketika bertemu dengan ghain adalah min ghillin, min ghillin, min ghillin. Nah, nun sukun bertemu dengan huruf ghain, maka dibaca izhar. Wa tanwin indaha, dan adapun contoh tanwin ketika bertemu dengan huruf ghain adalah azizun hakim, azizun ghafur, azizun ghafur. Nah, itu dhammatain bertemu dengan huruf ghain, maka dibaca izhar. Wa hadza fi kalimatain, dan ini adalah contoh nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf ghain dalam dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, dan adapun contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf ghain dalam satu kalimat adalah fasayun ghidun, fasayun ghidun, fasayun ghidun. Nun sukun bertemu dengan huruf ghain, maka dibaca izhar. Kemudian wa misalun nuni indal kha'i, dan adapun contoh nun sukun yang bertemu dengan huruf kha adalah min khabir, min khabir, min khabir, yaitu nun sukun bertemu dengan kha, maka dibaca izhar atau jelas. Wa tanwin indaha, dan adapun contoh tanwin ketika bertemu dengan huruf kha adalah qaumun khasimun, qaumun khasimun, qaumun khasimun. Dhammatain bertemu dengan huruf kha, maka dibaca izhar atau jelas. Wa hadza fi kalimatain, dan ini adalah contoh nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf kha dalam dua kalimat. Wa misaluhu fi kalimatin, dan adapun contoh nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf kha dalam satu kalimat adalah wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah. Itu nun sukun bertemu dengan huruf kha, maka dibaca izhar atau jelas. Waqis ala dzalik, dan kiaskan yang demikian itu. Sahabat kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan tentang izhar, pengertian izhar menurut bahasa dan istilah, kemudian huruf-huruf izhar, dan contoh-contoh bacaan daripada izhar. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.